Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fadila Sari. Saya dari kelas 1A Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NPM saya 2162101007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik. Pengertian linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik Inggris, linguistik Prancis, linguistik Belanda, lingua Latin, bahasa Indonesia. Lingua berpadanan dengan langue yang bermakna bahasa tertentu. Langue bermakna bahasa pada umumnya. Dalam bahasa Prancis dikenal juga istilah parole yang bermakna ujaran. Langue dan langue ini berpadanan dengan language dalam bahasa Inggris. Pembidangan linguistik. Linguistik dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang teoretis, bidang interdisipliner, bidang terapan. Bidang teoretis yaitu teori linguistik deskriptif, linguistik historis komparatif. Bidang interdisipliner, fonetik, ada fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, paleografi. Dan yang di bidang terapan ada pengajaran bahasa, penerjemaah, leksikografi, fonetik, terapan, sosiolinguistik, terapan, pembinaan bahasa, linguistik medis, grafiologi, dan mekanologi. Batasan kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua. Dalam bahasa Inggris, istilah linguistik berkaitan dengan langue. Begitu juga dalam Prancis, istilah linguistik berkaitan dengan linguistik, ilmu bahasa, penelitian bahasa secara ilmiah atau ilmu yang mempelajari atau mengkaji bahasa umum. Menurut Verha, kata umum yang berpasangan dengan linguistik berarti ilmu linguistik tidak hanya mengkaji satu bahasa, tetapi semua. Kata umum dapat juga diartikan pembahasan secara umum atau penyeluruh terhadap teori linguistik dan semua bidang bahasa, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, tetapi tidak mendalam. Laker 1973 mengatakan linguistic is the study of human language. John Lyons 1975 mengatakan linguistic may be defined as the scientific study of language. Linguistik ilmu yang mempelajari bahasa ilmiah. Jadi objek kajian linguistik adalah bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut linguis. Objek linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Apa sebenarnya bahasa itu? Bahasa adalah bunyi yang bersistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Modifikasi pendapat Moes Pateda. Ciri keilmiahan linguistik. Suatu pengetahuan dikatakan ilmu yang jika memenuhi syarat. 1. Keeksplisitan dipenuhi dengan menyatakan secara jelas kriteria yang mendasari suatu penelitian, menandai apa yang ditelitinya, dan menyusun peristilahan secara jelas dan konsisten. Contohnya, kita akan menyelidiki kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui dan menentukan apa saja yang ada dalam sebuah kalimat. Kesistematisan dipenuhi dengan menentukan kerangka deskriptif yang dipakainya untuk menyesuaikan pandangan
tentang data dan pengujian yang ketat terhadap hipotesis untuk mengadakan kontrol terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Keobjektifan meliputi sikap terbuka dalam analisis, sikap kritis memakai prosedur yang telah ditentukan. S.J. Warrow 1956 berpendapat suatu pengetahuan dapat dianggap sebagai ilmu apabila memenuhi syarat. Pengetahuan itu harus teratur, sistematis, sehingga menjadi suatu disiplin. Pengetahuan itu hanya bersifat progresif, artinya terus-menerus mengusahakan tingkatan lebih tinggi. Mempunyai otonomi, artinya bebas dalam kalangan tersendiri. Berdasarkan syarat-syarat di atas, linguistik merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan atau merupakan suatu disiplin linguistik mempunyai objek yaitu bahasa manusia. Tahap-tahap dalam penelitian linguistik. Spekulasi artinya kesimpulan dibuat tanpa didukung oleh bukti dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Dulu orang mengira bahwa bahasa di dunia ini diturunkan dari bahasa Ibrani di Taman Firdaus karena kitab Perjanjian Lama. Ditulis dalam bahasa Ibrani, suku Dayak Ibrani di Kalimantan mengatakan pada zaman dahulu manusia hanya mempunyai satu bahasa, tetapi karena keracunan cendawan mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga timbul kekacauan dan manusia terpancar ke segala penjuru dunia. Itu semua berdasarkan spekulasi. Pada zaman ini sulit diterima. Observasi dalam klasifikasi para ahli mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta secara teliti. Perumusan teori dengan memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Pendekatan linguistik. Linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara preskriptif. Artinya menggunakan apa yang sebenarnya diungkapkan seseorang dan bukan apa yang menurut si penyelidik seharusnya diungkapkan. Linguistik tidak berusaha memaksakan atau aturan-aturan suatu bahasa dalam kerangka bahasa yang lain. Linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. Linguistik memperlakukan bahasa bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan suatu yang berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendekatan bahasa dapat dilakukan secara sinkronis dan diakronis. Manfaat linguistik. Bagi orang yang mendalami sastra, harus memaklumi sifat-sifat bahasa, kemampuan dan batas-batas kemampuan, karena kesusastraan tidak mungkin apabila tidak ada bahasa. Bagi orang yang mendalami filologi harus mendalami sifat-sifat bahasa, karena tujuan akhir filologi ialah memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks tertulis. Belajar bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Hakikat bahasa. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.